Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arudu di nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu Hijjah Muharram tersatu mulane kalau mulai wingi Dzulqa'dah panik ngamal nopo mawon sekolah lakoni termasuk mulan sampai golek kitab pesen teng Surabaya wau golek teng Jogja. Pengiran itu cara pandang itu apa ya, sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pengiran dal gremeng terus, tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. Rakaat di sudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Pengeran yudane ya mau 5, ada yang berita tahlil itu bid'ah. Enggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh. Karena roh ini dago. Terus kita sadar Gusti jebule penting sujud timbang duwe. Nang ngandani nembe sakniki. Lha ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duwe. Ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sebenarnya. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka ghita'aka, tutup bodohmu tak ilang jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hati itu cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayai metu rokok. Lah iku perkara. Disebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin natarawun al-jahim. Pas dibuka pengiran iki lho hakikate uripem didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pengiran. Kuwangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid di Bali 1 juta. Lho kula nate ngekeki dhuwit masjid san ini duit kayak masjid aja, anggap aja kangen masjid. Aku kadang kangen konco tak biaya 1 juta, sekali-kali kangen masjid tak biaya. Giling ini ya. Mulane kula nu seneng umroh, orang di duit. Kangen Nabi tak biaya lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing penting-penting. Mau nang reuni bareng, iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Wis sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang Arab no, jero-jero no, senengannya kok gawe mafhum sing nggak terkendali. Tak pernah nangkep kabar eskrim, nak gawe viral sing nggak bener. Nah, makanya hidup ini masalah. Justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok men. Fakashafna angka khitoaka fabasarukal yauma hadid. Mulane kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata roka'at kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak jadi kayak gede, pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing coba wakai, nanti urusan singit maya, itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gamari sembek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Nah kula pengaruh kula kathah karo nulis gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksudnya dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa, tak latih. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula.
pengen dunia terbalik. Jadi wong sobat iku pinter, mulai muni ngene. Kenapa kaya wong mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka, berarti wong kafir saiki ujek goblok. Sobat yo pinter. Sobat kowe lah yo pinter banget sobat. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sing ngecat Lombok. Pangeran wis apa sing ngecat Lombok. Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar nyifati pangeran sing gawe dekne mbok muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono ku yo ape disafaat tuh. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tak muni adada khalqi. Mane kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tak muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga itu fadole pangeran ora malam-malam wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia kuduru la wa idza matu. Nah, mati lagi sabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kemergawe ya di Barno, golek bojo ya di Barno, butuh koneksi pejabat ya di Barno, nyampe pangeran ya di Barno. Nyatane ya mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengen aja membarno. Tapi kesumben nak dengan akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir, mulai muji dia ngarwanin rokok sakti itu. Kau ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing pentingmu mau coba nopo tas. Mulane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan kan mbuh pira kadare tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kata ayat ini fa subhanahu wa hina tumsuna wa hina tusyukur. Wani esuk yang mergo muji pangeran, wani sore yang mergo muji pangeran. Nanti disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan panjenengan. Kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Lah wong sakniki ngene-ngene iki serapayu. Kiai kados kula niku serapati payu. Mesti kok wong sakniki jabatan itu penting, uang itu penting ini. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte, mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet, yo mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mbek lonte mbek copet. Paham ya? Orang saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Ya terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Nek ngene ngene, tahajud itu penting. Apa meneh usul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono. Ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggambe ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok. Ngomong, yo malah kok niku wae. Tapi bobor roh. Mergo naro kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai
Buat tafsir Jalalain gede bisa. Terus ngomong, duit ku penting. Keliru sih darah duit penting. Sing bantau mau ngambil sapa ngomong ora kabeh nak duit ini. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah hiburan. Tapi kalau coba terus penting meneh zuhud tuh, mantap rasa salam jamak malah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeneng iki malah mati. Jeneng urip. Kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jeneng nak wis mati. Fakasafna angka aka fabasarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang dianggap mati itu menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid do nangis dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiyaine pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya murid. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nah ora dianggap kaya ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Arumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik, wa khairu ayyami yauman alqa kafi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku, wa khairu ayyami yauman alqa kafi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ono ilmune, sing wani mati ya ono ilmune. Utawa kowe kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, kok mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mana bener ngomong ulama itu, mana bajingan begudal mati. Saya ge mayat niki, wonge menang kabeh. Saya ge menang kabeh. Ayo muni saya. Bareng dongger mung saya apa nek jare kiai ini yo saya. Baru kayak mati serazino ra maling ra ngerampok. Nah dene urip. Gak saya mergo iso maling. Sengram. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lek wong alim-alim ana mati fase kelas saya ge. Iku ono ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli sarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kula, anggap aja sampean ngaji kula itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kula ge tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Terus sampean be aku kula sowan kula wong ngalim gurune sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah bobo ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup to. Manjen ngaji nyen ra iso lho, suudon haram. Suudon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kowe bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu hijab Muharram bersatu.
Mulane kula mulai wingi dul kok dawuh pandek ngamal napa mawon kula lakoni termasuk mulan. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Wis macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arbaatun apa? Huruf. Terus wonten tiyang lu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara iki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Ini gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanane kulo. Tapi Nabi Musa dicotos. Perkara cangkemmu pangeran duwe. Allah disalan Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan. Mbak Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya, sesat. Ya. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya beres. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yaf'alun apa? Mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai rahmat. Nauzubillah min dzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kena kepingin alim saiki, kena kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi dan dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki ya melane ngaji wa min ayati ayate Allah kowe duwe yo ayate Allah kowe turu yo ayate Allah yo turu yo angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama hebat tenan saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dene Mu'tazilah. Dene ora percaya fahame ahli sunnah nak cara dene wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amalim orang Allah mereka Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai dia anak ayu mbok piye ceritane ditawa-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya ini rodok anak-anake tapi diwari bapake wong anak kiai bari zaman sari wis ngumpuli wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes nak sampean kepen baleni meneh iya dibaleni sakniki kan sampean sing nentokno iso ora ene ya ora iso lho jare iso apa den dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh terus tobat dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono semenjak iku Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf ya rada Mu'tazilah ya rada ahli sunnah iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim jare saged ora iso jare kabeh sing nontono menungso ora kok ora iso bareng ngene bolak-balik untuk tobat mergo wong ayu Kang wong elek nobat ngomong angel cek mandine lah udah pasare dikandani ki sapa ora ngandel kandani wong ayu tuntas kowe di bojo ayu menarik kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan mana ayu gue kadang penting nak ngajak apa lo ya nak ngajak elek itu sing berkorong paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kowe kembang kowe romsuk ben
terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca min ayat ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita. Langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo dzate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarabunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Bang ya mengko bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti, ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat mending pun ngertos. Engko bar benah pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soalnya falam mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ku hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahum la ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi ku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ora sida kiai jatuh, engko sing anake kiai dadi kiai meneh dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya bolak balik. Mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahum. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mane al-haqqu takasur kudu waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak waca ayat iku yo nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa. Kula yo gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku mun mboten saged. Mergo paham. Kemudian sing iso gebut. Kalau gimana seneng makmum perkara ini nak takoki pangeran. Wong lagi tafakur kok rukuk, lamun diajak rukuk. Tapi aku lah sholat piyambak kan tidak mikir bareng. Kanjeng Nabi nate sholat piyambak niku mulai badha isya ngantos subuh. Mok sak ayat niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai badha isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Sangking usule Kanjeng Mas kowe serang arah kiepet guys kebepet mending khatam doa hasilnya kabrak ya paham ya. Jadi ini kalau terang kena opo kalau ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelamet umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latarabunal jahim, pas kenal pas waya mlebu neraka. Monggo terus lagi. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin taronaha ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke penting ora kena didel.
Sumaida da'a mengkonuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet apa? Piye dene namanya apa? Trompet. Nah, trompet kalau trompet kemerdekaan orang tahun ini. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya rasa seru kan. Trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf nih. Niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu, suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa? Hancur. Itu teorinya jari beliau itu beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang apa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacanya kan sakit apa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara. Makanya pakai pakai trompet. Terus ngoten niku ya ulama sing mikir nganti ngono. Nek mergo ora tau gak ada BPKB lho. Dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak ngenangen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal barang kan repot ngono. Misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semuanya terus piye kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Doa ya. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu dekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala biaya yang fuka kemarin mentoniyab sampai Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krono terjadi ini tangi sangko minal kuburi sanging kubur lil ba'si krono tangi minal kuburi sanging kubur idzan nalikane da'akum da'wah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha sangking kubur bidak watin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sangking ayati Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala mbon roh saiki wis pokoke wong ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji ku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan ku kenangan cek ning donya napa? Cek ning napa? Dadi kesuwen ati siksa. Pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom sertifikat pangeran rom tenan di bener no pangeran mulane fa'lam ya fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh ya saiki napa roh nggih saiki aja somben walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae fis samawati kang boro-boro langit wal ardi lan bumi. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti.
ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah, ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka, mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Jadi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya. Ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka
dapat doanya Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi? Orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih, sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak, karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawmal akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa, padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api, kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan, nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah matur ke semua sahabat, ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha 'alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah, kalau nggak pati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau nggak senang saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin saman rasa seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau nggak seneng ya nggak bakal utang gitu. Baru kaya seneng itu nggak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap
kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti bidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakian husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya serang sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya nggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati syadidul iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya syadidul iqab. Nah, itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atu, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti syadidul iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang nggak bentak hanya Nabi dok. Saking mangkalnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sobu ali dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian, kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik, yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqabilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'a bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng, barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri ijami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah, kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah, wadzalika min sunnati.